Wah, enaknya kayaknya deep talk ini kita ya. Sama siapa ya kira-kira? Halo Sobat Visi, kembali lagi sama aku Alisa. Jadi kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih, mumpung lagi pagi hari nih ya. Kita lagi ada di Danau Toba, teman-teman ya kebetulan. Ini aku pengen ngobrol tentang film dan pastinya kita kedatangan bintang tamu yang spesial kali ini. Oke, mari kita sambut. Ayo Kak, masuk. Ayo, ini lagi camping loh Kak, enjoy aja, kita santai ngobrol sini. Oke, udah kenal ya? Oh, tapi Sobat Visi kan belum kenal. Boleh kenalin dulu dong Kak, siapa nih yang lagi di sebelahku kali ini? Ini apa namanya? Sobat Visi ya? Sobat Visi. Sobat Visi ya? Halo Sobat Visi, perkenalkan nama saya Sauki. Biasa akrab dipanggil Sloto kalau di STS gitu. Sloto. Ya. Apa Sloto itu Mas? Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu apa itu. Nggak pernah protes kenapa dipanggil Sloto Nggak gitu? pernah. Oh, nggak pernah, oke. Saya PSTF angkatan 2018. 16, oke. Gitu. Udah enggak? Nggak apa-apa. Sudah. Kesibukan kali ini. Kesibukan pengangguran aja sih. Nganggur. Iya. Ini katanya kayaknya syuting nih, ada calling Oh nih. iya, ada calling, kebetulan tugas akhirnya teman. Oke. Makanya saya menyempatkan waktunya untuk bisa menyapa Sobat Visi. Terima kasih. Oke, makasih. Selamat juga atas kemarin pagelaran film Iya. tugas akhirnya ya Mas. Jadi kita di sini akan mengupas seputar itu, ngobrol-ngobrol. Santai kok Mas, kita mau makan-makan nanti. Kemarin ini tim kreatif katanya denger-dengar mau ada grill sih, tapi kayaknya nggak bisa. Harusnya kita nge-grill nggak sih, Iya, camping iya. harusnya iya nih. Alhamdulillah. Harusnya nge-grill gitu. Oke, karena tadi menyinggung atas pagelarannya Masnya sendiri dengan judul Sumalara. Sumalara. Oke, aku pengen tahu sendiri nih Mas, apa sih makna dari judul film Sumalara? Gitu. Sumalara sendiri. Sumalara itu gabungan dari dua kata, itu dari dua bahasa. Dari dua kata, dari dua bahasa juga. Suma itu dari bahasa Latin yang artinya puncak paling tinggi. Puncak paling tinggi kalau Suma itu. Kalau Lara itu kebetulan dari bahasa Sanskerta yang artinya gadis, sakit hati, juga itu ada beberapa arti lah di situ di Lara itu. Kenapa kita menggabungkan antara dua bahasa itu? Karena kalau digabungkan artinya di judul Sumalara itu puncak sakit hati seorang gadis. Oke. Ya, itu mencakup cerita di film sih sebetulnya. Jadi kita ingin menggambarkan latar belakang kedua tokoh antara bapak dan si Anggun itu sebagai anak di film itu nanti. Oke, jadi dari bahasa Latin dan Sanskerta. Iya. Sumalara. Terus isu apa sih Mas yang pengen diangkat dari film tersebut? Oh ya, Mas di sini sebagai di Sumalara sebagai sutradara. Oke, di sini aku langsung ngobrol dengan sutradaranya ya guys. Jadi isu apa sih yang sebenarnya ingin diangkat dalam film Sumalara ini? Isunya itu sebenarnya isu banyak yang diangkat secara umum ya. Kebanyakan sudah diangkat masalah keluarga, tentang masalah anak, orang tua. Tapi kenapa saya mengambil isu itu? Karena saya menganggap bahwa masalah dalam keluarga ini selama ini masih belum ada penyelesaiannya. Makanya isu di film itu tentang komunikasi antara anak dan orang tua yang penyebabnya nanti ke anaknya itu di film ini. Oke, mungkin emang tiap keluarga punya ceritanya dan emang gak ada keluarga yang sempurna gitu ya. Jadi diangkat isu tentang kedekatan. Itu bisa dibilang ini nggak jadi isu atau father issue kan bisa termasuk salah satunya ya? Bisa. Kedekatan anak ayah dan seorang anak juga kan. Oke, jadi lebih soalnya kan di Indonesia juga tingkat apa ya, peran ayah kan juga lagi, aku baca kemarin di artikel kan emang lagi dipermasalahin kan, karena emang
fatherless kan emang di Indonesia. Country apa gitu saya juga tak tahu. Jadi Jadi bisa bahasa Inggris. nggak apa-apa, aku juga nggak bisa kok Pak. Tapi emang keren sih untuk mengangkat isu father issue gitu kan, dimana emang banyak sekali mungkin beberapa orang yang akhirnya nonton relate gitu ya kan. Oke. Semoga pasti banyak kok Mas yang relate, karena emang itu mungkin diangkat dari ya kedekatan apa latar belakangnya. Enggak ya Mas? Atau Enggak sih, kalau dari keluarga aku ya enak-enak aja. Maksudnya kalau dari pribadi keluarga aku enggak sama seperti apa yang ada di film yang sudah kita buat. Oke, mungkin dari teman-teman sobat visinya juga kan pengen tahu, ada yang belum lihat mungkin di film Sumalarannya, nanti akhirnya mereka tergerak gitu ya untuk menonton Sumalarannya. Boleh dikasih tahu ringkasan filmnya deh, tapi ya jangan semuanya sih Mas, ringkasan dikit aja gitu tentang apa sih film Sumalara ini. Filmnya itu tentang komunikasi antara bapak dan anak perempuan yang ditinggal oleh ibunya dan tidak mendapat perhatian atau kasih sayang dari bapaknya. Ringkasannya begitu, dan dia ingin mencari sebenarnya apa sih yang terjadi di aku dan bapakku, kenapa ini semua terjadi. Ternyata dia pada akhir film cuma yang dia butuhkan cuma kamu harus menjadi dirimu sendiri. Ya, tidak terus terpaku pada bapak itu di film itu. Gitu. Rasanya begitu. Jadi pada intinya kayak kita juga awalnya kan mungkin kita memang nggak akan bisa memilih ya, kita dilahirkan dari keluarga yang seperti apa gitu. Terus kayak pada akhirnya si tokoh Anggun itu memilih untuk ya emang kebahagiaan dan jati diri kita sendiri ditemukan dari diri kita sendiri gitu ya. Itu ringkasannya begitu. Jadi memang kan juga ini ngobrol biasa kayak misalnya kayak ini kan Mas, kayak kadang kita kan menyalahkan, katanya tuh juga ada beberapa sekarang yang lagi trending juga gitu kan, kayak kita tuh kayak hal yang paling gak bisa kita lakukan adalah menyalahkan orang tua, karena dianggap saat kecewa kita terhadap orang tua gitu, karena kan pasti orang anggap kayak durhaka lah ini gitu. Padahal kan kita sendiri juga ada rasa kecewa gitu kan, karena kita juga nggak bisa memilih mereka akan mendidik kita seperti apa, rasa sayangnya mereka salurkan seperti apa gitu ya. Jadi di film ini mengangkat seperti itu ya. Jadi pada akhirnya si tokoh ya harus menjadi dirinya sendiri gitu. Ya, gitu. Kebahagiaannya dan memang dirinya sendiri tidak bisa digantungkan dengan siapapun. Terus itu mungkin perspektif kita sebagai anak gitu belum jadi orang tua. Nggak tahu kalau kita sudah jadi orang tua gimana kita akan bener-bener mendidik anak itu seperti apa, entahlah nanti. Saya belum jadi orang tua. Oh iya, berarti ini dari sudut POV dari anaknya ya Mas. Oke. Jadi kan tadi udah bahas tentang ringkasan filmnya, dan menurut Mas sendiri tuh apa sih yang melatar belakangi diciptakannya film Sumalara gitu? Mungkin penulis naskahnya? Saya sangat dibantu sama Pak Zam. Pak Zam, oke. Kalau latar belakangnya itu kebetulan ada beberapa cerita yang ketika kita lagi nongkrong sama teman, banyak cerita tentang curhatan keluarganya atau begini. Ada salah satu yang membuat kami sebagai pengkarya tertarik pada cerita itu. Jadi kita kembangkan, dan kita mengambil latar belakang anak itu ya seperti tadi, karena kita masih menjadi anak belum orang tua. Latar belakangnya cuma dari tongkrongan yang dengar ceritanya teman dari sini, banyak cerita itu kok ceritanya semua kurang lebih sama dampaknya gitu. Sangat berpengaruh kepada anak, yang orang tuanya cerai lah, orang tuanya meninggal lah, yang ini sembarang
ternyata itu sangat berdampak kepada diri anak gitu, bagaimana dia menjalani kehidupan kedepannya gitu kan. Jadi dari situ kita coba didiskusikan sama teman-teman itu, terjadilah naskah itu gitu. Oke, tadi kan iya tentang jadi ngobrol cerita gitu akhirnya tergerak hatinya masnya untuk mengambil. Iya sih memang. Tapi lama sih itu lama. Berapa prosesnya itu mas? Nulisan naskah jadi draft 1 deh kalau ingat. 2022 akhir kayaknya. Udah 2023 tengah sampai akhir. Oke. Ya, lama sih prosesnya. Jadi benar-benar latar belakangnya kayak dari ngobrol dari teman-teman, terus untuk sampai jadinya naskahnya ke develop ya intinya. Dari Pazam juga ya. Itu melalui proses yang panjang dan tentunya pasti riset. Kan masnya udah mengalami kan hal itu. Masnya risetnya itu di dari teman-teman aja gitu ya. Dari teman-teman yang itu aja. Bikin lama dari proses tulisan naskah sendiri tuh mungkin alurnya sih. alur ceritanya gitu yang rombak itunya aja yang bikin lama. Oke. Ini aku nanya kenapa ngambil ide cerita dari sudut pandang seorang anak ya, tadi udah disebutin kan sama saya karena kita juga belum menjadi seorang orang tua gitu kan, emang nulis dan akhirnya menciptakan film tuh setidaknya kita dekat dulu lah ya dengan apa yang kita rasain gitu, jadi kayak realitas aja. Selain itu apa mas yang bikin, karena ya selain kita belum jadi orang tua, kenapa ngambil ide atau ada lagi apa alasannya ngambil ide itu dari sudut pandang anak itu tadi? Nggak ada sih, cuma ya karena balik tadi yang tadi, karena kita atau saya masih jadi seorang anak, jadi orang tua, makanya anak aja lah yang jadi tokoh utama. Oke, apa hal yang paling menarik dalam film Sumalara? Hal yang mungkin menarik apa ya? Kalau dari aku ya mungkin semuanya menarik, tapi sudut pandang penonton kan beda-beda. Ya, makanya belum tahu kalau dari sudut pandang penonton yang mana yang menarik, belum tahu. Kalau dari aku, insya Allah semuanya menarik. Oke, kan dari beberapa temanku yang akhirnya nonton pagelarannya Sumalara itu kan ada yang bikin story gitu, terus ada captionnya itu emang kebanyakan kayak sakit banget ya jadi Anggun kayak gitu-gitu. Kalau nggak relate ya sama Putri yang kayak gitu-gitu sih mas, kayak bagus banget, ngena banget. Mungkin lebih ke anak perempuan ya, teman-teman yang perempuan gitu pada captionnya pada kayak ya kalau laki mungkin ya udah gitu kan ya. Tapi kalau teman-temanku yang perempuan dan emang beberapa temanku emang highlightnya emang si tokoh ini dibuat kayak banyak yang ngerasain hal tersebut gitu kan, gimana dia ya kedekatan orang tua dan kayak ya apresiasi lah istilahnya apa yang selama ini anak inginkan gitu. Itu sih mas rata-rata. Ya itu juga kenapa saya memilih anak perempuan, sedangkan saya sebagai pengkarya kan laki-laki ya kayak gitu, kerja susah gitu ya. Sebenarnya saya banyak sih sebenarnya kan yang bilang kalau anak perempuan ini, bapak ini adalah cinta pertamanya anak perempuan. Nah, tapi saya ingin memotong apa ya kata-kata itulah, membuat pandangan baru tentang kata-kata itu. Gimana kalau semisal ayahnya kayak si tokoh film ini, apakah masih bisa disebut dengan cinta pertamanya perempuan gitu. Mungkin kalau bisa patah hati pertama ya. Iya mungkin kan karena dia kan dari kecil mungkin udah kayak apa yang akan dia cari kan figur bapak gitu, tapi di orang-orang kan emang bapak atau ayah itu emang lindungan lindung orang pertama yang akan melindungin si anak perempuan gitu di mana. Tapi dia sendiri nggak dapat dari itu kasih sayang dari bapaknya, mungkin apresiasi dari bapaknya, dan bahkan seorang figur bapak
yang melindungi dan akan menjaga anaknya kan nggak akan dia dapetin gitu. Iya benar sih, dan itu pasti banyak juga yang relate di sekitar kita tuh pasti banyak. Jadi emang mungkin yang paling menarik di film Sumalara juga aku melihat review teman-teman tuh emang sakit ya jadi si Anggun, apa sakit ya jadi si Putri kayak gitu. Ini emang keren sih untuk mengangkat isu mother issue di film Sumalara ini. Oke, sebagai penulis naskah, kayak apa tantangan pada saat pembuatan ide cerita? Tadi kan lama kan ya mas, pembuatannya ya lumayan lama lah. Tantangannya tuh kayak seperti apa sih, boleh di-spill, ceritain sama temen-temen, apapun deh mas, bebas. Tantangannya itu apa ya? Ya harus mencari tahu bagaimana sosok perempuan, bagaimana sosok ayah itu menjadi saya harus bertanya kepada anak-anak, harus melihat sekitar bagaimana mereka menjalani kehidupannya gitu kan, bagaimana seorang bapak yang saya tidak pernah merasakan seorang bapak ada yang di tokoh film itu. Saya harus mencari tahu bagaimana sih kalau bapaknya begini ya, itu ketantangannya cuma begitu. Cuma apa lagi yang ada sih, tapi cukup lama juga buat menyelesaikan tantangan itu menurut saya. Bagi saya lah. Iya, karena emang katanya kan kalau misalnya sutradara dan ngedirect apalagi perempuan gitu kan, memahami perempuan tuh emang susah katanya. Memahami mas, bahkan kan istilahnya kayak membuat dunia baru kan ya mas. Masnya sendiri kan nge-build dua tokoh perempuan, enggak maksudnya perempuan yang bener, dua tokoh yang emang di jalan cerita itu bener, iya kan, ya, tokoh penting lah, dua tokoh gitu kan, memahami, ngebuat karakter yang berbeda tapi ya sama-sama perempuan yang menurut aku di tokoh itu punya karakter yang kuat gitu kan mas, di tokoh itu. Ini tantangannya emang lebih ekstras untuk menjadi bagaimana membuat tokoh baru gitu kan, belum pernah saya rasakan di kehidupan nyata. Nah bener-bener, tapi akhirnya masnya udah bisa menyelesaikan, bahkan dipagelarin tuh udah termasuk keren. Udah akhirnya kan, makasih. Iya maksudnya kan udah kayak tergerak lah, akhirnya nggak stuck kayak takutnya kan susah nih perempuan kayak gini-gini mungkin ribet atau gimana gitu lah. Tapi maksudnya kan nyoba terus riset, kayak lebih peka gitu ya ngelihat. Awalnya kan mungkin kayak ya udah enggak gitu, tapi akhirnya kan peka aja gitu kan sama perempuan tapi gimana gitu. Nah sebagai sutradara apa menjadi tantangan ketika produksi? Tadi kan nulis naskah, sekarang ketika produksi. Kalau ketika produksi yang mungkin tantangan buat saya, kan saya baru beberapa kali ini menjadi sutradara. Belum tahu bagaimana harus menentukan menentukan pilihan mana yang harus saya pakai, mana yang harus saya pilih. Ini masih sangat bimbang gitu, abu-abu di pikiran. Kepasang harus inilah, harus harus begitu masih belum terlalu cepat menanggapi itu. Itu sih tantangannya juga. Kalau di lapangan itu kan kebetulan selama ini saya ini baru apa jadi kedua kayaknya. Film pertamanya Tugas dokumenter. Tugas dokumenter. Jadi agak sulit menghadapi kru sebanyak itu juga, menghadapi tugas akhir lagi ya. Menghadapi pikirannya teman-teman yang beda-beda. Gitu. Harus gimana ya cara menyatukan itu. Iya. Kalau menyatukan ya banyak opini, banyak pikiran, banyak masukan, memang kan terbuka. Kalau kayak gitu biasanya masnya yang langsung di tindakan yang mas ambil tuh, yang ngambil keputusan tuh apa harus konsul dulu sama orang yang mas percaya gitu, atau kayak emang langsung udah mas baik ya udah jalanin? Ya dari saya kebanyakan dari diri sendiri. Kalau ini yang harus saya pakai ya sudah, ya ini yang harus saya pakai, atau apalah itu memutuskan hati apa yang lain dari saya. Jadi emang jadi sutradara tuh harus teguh pendirian lah, salah satunya adalah teguh aja sih. Teguh.
sok-sokan aja. Sok-sokan. Enggak sih Mas, harusnya kalau dari sutradaranya juga udah nggak bisa menentuin ya gimana Ya, krunya jalannya ke depan kan. Ya nggak sok-sokan, Mas udah berhasil juga, pagarnya bagus juga. Kamu juga bagus. Eh, kan tadi tantangan. Kalau mau tahu tentang suka dukanya ketika pembuatan film Sumalara, mulai dari pra produksi hingga pasca, cerita apa aja gitu mungkin yang teman-teman akhirnya tahu. Apa ya suka duka ya? Suka aja sih, wis gak ada dukanya kak. Oke. Suka terus jalan, dukanya itu lebih ke mengapresiasi banyak ke semua kru sih, atas kerja mereka. Itu dukanya bagi saya, guys, teman-teman sudah banyak membantu ini itu bagi saya. Nah, ini sangat menjadi pertolongan lah. Iya, bener-bener. Film ini gitu. Film kan emang berarti enjoy ya Mas selama dari pra sampai pasca produksi menjalaninya. Ya enjoy aja sih, Banyak sukanya kan? banyak sukanya. Meskipun ada beberapa tantangannya, sudah jalanin aja gitu kan. Apa itu maksud tantangan atau kayak Tantangan bikin? ya kayak semisal ada halangan lokasi lah yang nggak tembus ini, sudah nanti kita cari lagi atau apa gitu. Ya ujung-ujungnya ketemu, pasti ada Iya. jalannya aja. Jadi emang sineas dan filmmaker tuh pasti ada nggak sih kayak Ya. tantangan yang kayak Ya. ya lokasi kayak atau talent yang kayak gini atau kayak gimana tuh pasti akan selalu ada. Tapi gimana kita menyikapinya ya? Iya. Cari jalan, kalau misalnya cari solusi atau jalan keluarnya itu dari Mas Yasir itu emang harus bener yang langsung harus cari itu juga gitu, terselesaikan atau kayak ya udah ngalir sambil nyari atau kayak gimana Ya, gitu. kalau kebetulan kan aku orangnya yang enggak apa ya, enggak terlalu maksa gitu kan. Kalau sudah memang nggak ada, sudah kita cari lagi, Cari kita lain harus gitu. kita tangani dengan kerasan omongan Iya, lah, kan apa ngomong gitu. Jadi kayak emang ya. menciptakan lingkungan kerja dulu yang mungkin emang nyaman dulu lah ya Mas, Ya. kayak ya udah kita enjoy aja. Oke, ya Mas minum dulu kayak Mas, apa Ya. kayak dingin gitu loh di Danau Toba, lihat pemandangannya. Dingin. Dingin pakai kaos ya soalnya. Keren. Padahal ini minus nih tadi di Google. Iya. Minus 20. Minus 20. Oke. Apa sih Mas kejadian atau hal yang menarik terus tidak terlupakan ketika pembuatan film Sumalara? Kejadian dan hal menarik yang tidak terlupakan. Karena semua saya lupa juga. Tidak terlupakan ya proses dari pra sampai itu semua dah. Insya Allah tidak terlupakan. Apa ada hal yang lucu Hal yang- gitu yang bikin Hal yang menarik, kejadian lucu kayak apa gitu? kejadian lucu, hal menarik. Apa ya? Apa kan kejadian lucu saya tak lupa juga. Banyak lah pokoknya kejadian lucu, banyak sekali. Berantem kayak atau Nggak apa ada. krunya yang kayak ini berarti nggak ada. Nggak Nggak ada ada. juga. Aman berarti Lucu yang lucu semua, teman-teman lucu. kru-krunya Ya lucu semua. asik-asik lucu. Iya. Enjoy berarti ya, bener enjoy aja semuanya. Keren. Pesan atau makna yang ingin disampaikan melalui film Sumalara. Eish, Wes, kenapa ini kok Wes? pesan ya. Iya, pesan, maknanya film Sumalara. Pesannya itu sebenarnya pesan buat diri saya sendiri sih. Oke, why? Kenapa gitu? Buat cerminan hidup aja, ketika jadi orang tua saya jangan seperti itulah. Oh, benar-benar jadi tergerak lah hatinya ya. Ya. Tapi buat penonton ya banyak ya. Kalau pesan buat umum ya, nanti yang menonton atau yang sudah menonton, pesannya itu kok intinya
tetap jadi diri sendiri. Oke. Gitu aja. Tetap jadi diri sendiri. Oh, kira-kira Mas, apakah akan ada part 2 atas sequel dari film? Nggak ada, langsung saya jawab nggak ada. Nggak ada ya, udah. Nggak ada. Hah? Dengar dari beberapa orang kayak endingnya kan kayak Ya, endingnya gantung ya katanya ya, kayak hah gitu loh, bikin berantakan yang kayak banyak juga yang tanya sih dari dosen juga semua kenapa endingnya habis di situ gitu ya. Oke. Ya banyak orang yang menganggap apa nanti tindak selanjutnya yang diberikan kepada si Anggun itu sebagai tokoh utama di ending film. Kalau selanjutnya ya mungkin dia sudah menjadi entah di penjara entah apa sudah. Kalau sesuai dengan cerita ya, karena masalah di belakang atau di ending filmnya begitu, saya serah penonton aja sih, maksudnya penonton akan menganggap bagaimana Anggun ke depannya. Kalau kaitannya dengan ada apa tadi, ada terusannya atau apa itu? Ada ya sebenarnya itu kayaknya tidak ada. Emang endingnya dibuat seperti itu biar emang dari penonton aja sendiri yang bisa menafsirkannya gitu. Oke. Yang penting pesan dan makna yang ingin disampaikan tuh kejawab gitu. Ya, semoga. Oke Mas, sebelum kita nanti ada game, ini ada pertanyaan terakhir, pesan dan saran untuk para calon sineas. Dirinya apa ya? Dari tadi bisa. Nah apa ya? Enggak, sineas. Kan kayaknya lebih banyak sih yang lebih berpengalaman dari saya ya, mungkin di luar sana mungkin banyak yang berpengalaman. Jadi pesan dari saya dan ke diri saya pribadi juga, jangan berhenti berkarya sih. Bagaimanapun karya kamu, bagaimanapun hasilnya, karena menurut saya itu adalah sebuah proses. Oke. Oke Mas, kita mau main tebak-tebakan poster. Jadi gamenya itu nanti kita nebak, aku nggak boleh lihat. Jadi kita kenal dulu, kita kasih. Saya nggak boleh lihat. Ya aku juga nggak boleh lihat, ini gimana yang ngambil? Ya ini nanti kan gini, terus nanti tebak-tebakan kita taruh sini. Yang bisa banyak cepet jawabnya itu nanti dapat poin gitu, kayak tiap satu poster pegang. Kita dapat hadiah kan? Oke, yang bisa. Iya kita pegang saling. Hadiah apa? Mobil. Oh, katanya kemarin tiket umroh sih Mas. Wes, 3, 4. Jadi saya, ibu, bapak, adik. Amin. Ayo awas tak pakai. Oke, ditebak dan itu nanti ada kita cuma maksimal kasih 3 clue. Oke, ini nanti hadiahnya. Wih, keren banget tim kreatif kita nih. Dia kayak gini tiket umroh. Enggak. Ya, ini hadiah kecil-kecilan dulu kan, nggak mungkin tiket orang dibawa gini kan, Mas harus baru nasi dulu gitu Pak. Aku nggak boleh lihat yang ini. Ini nanti Masnya boleh kan yang ini, tapi nggak boleh lihat. Aku nggak ngintip loh. Ini juga Masnya nggak boleh ngintip nih. Nggak boleh ya Mas. Saya ambil salah satu di kita sama-sama. Nanti itu harus lomba dulu kita, bertanding kita. Oke. Ini saya lihat enggak? Iya, jangan diginikan sampai ke atas, tapi jangan tutup mata ya. Cluenya gimana? Kan aku yang ngasih. Yes, kamu dulu berarti, contohkan. Oke, Masnya dulu nih. Ya, aku Kan merem. aku kan nggak apa-apa kalau Masnya, ini kan aku yang nebak ini kan. Iya. Ini sih. Kelihatan Mas? Kelihatan. Oke. Apa ya cluenya ya? Kasih 3, kalau bisa aku menang. Tahun 2024. Film baru. Film baru terus. Apa ini? Terus? Ada film kartunnya perempuan. Oh, perempuan. Aku tahu. Barbie. Easy peasy lah. Oke. Game Bisa ya. ya? Gameku biasanya kodak hafal ini. Oke Masnya.
Jangan lihat, merem. Ya merem aku. Ah, Ya tanda. 2024. Iya. Posternya tentang gambar, ada orang yang gambar. Oh iya. Ceritanya tentang ayah dan anak perempuan. Malara. Oke. Menang. Aku tadi dapat hadiah. Pasti juga ambil mas. Aku dapat ya. Kisah kote ta. Iya, baca dong. Kita mendapatkan masalah karena kita tidak mengungkapkan perasaan kita, pura-pura membenci dan pura-pura mencintai. Yang keras, masa kan menang kan harusnya happy. Oke, yang kedua, kau tidak bisa mengalahkan atau kabur dari rasa takut, tapi kau pasti bisa melaluinya di good dinosaurus. Oke. Gusi siapa Gusi ini? Film. Ini ada film. Film. Sorry saya nggak tahu. Oke, aku dulu ya. Ya. Aku merem kok. Beneran nih, beneran merem. Ini kebalik ya ini. Aduh. Apa Nggak tahu ini juga. Loh. Aku harus nebak lo biar bisa dapat hadiah. Bulan. Itu bahasa Inggris sih saya. Aku juga. Posternya bulan terus ada Loh. teropong. Oh, Bahasa Inggris pokoknya. filmnya tapi masih pernah lihat. Enggak. Nah. Beneran, satu clue lagi deh mas. Satu clue lagi. Hitam putih. Bulan trip to the moon. Nah. Serius bener? Iya. Demi? Nah, kan itu. Oh my god. Ini pasti sering dosen-dosen bahas ini sih, film ini sih. Ih, Nggak pernah oke. nonton saya. Nih. Saya. Oke, aku dapat hadiah dulu, tiket umroh sebesar. Ini kau sing tebelan tak kertas ini. Kelihatan. Oh, kok dilihatin? Udah tahu jawabannya. Yang bener mas, ambilnya yang bawah deh, yang paling bawah ya. Saya bentar. Aku baca dulu. Jadi dirimu sendiri dan jika Aduh. orang-orang tidak mendengarkanmu, maka mereka yang harus berubah bukan kamu. Cars 2. Oke. Mas, jangan dilihat dong. Aku kedelok kono. Oke. Mas, bismillahirrahmanirrahim. Film drama musikal. Dia ini menang sebagai film terbaik. Apa sih wis? Terus kayak La La Land. easy. Kok bener aku ya? Aku merem ya. Dia aku ambil paling bawah deh biar enggak tahu. Masnya ambil dulu. Kan menang. Tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Anjay. Loh, namanya judulnya Anjay. Nggak ono iki. Oh, enggak ada. Kosong. Yang apa sih Anjay ya? Kayak aku ya. Komedi horor tahun ini terlaris. Wis. Duh, agak lain. Ih, gampang banget sih. Wis aku ya. Iya. Mau coba aja sih, bocon. Oh iya. Baca, baca. Oh, jika kita tidak melakukan apa yang kita sukai, kita tidak akan ada. Benar itu ya. Ya. Aduh. Pokoknya yang biasanya kalau orang-orang cosplay pakai make up terus make upnya karakternya nih kuat banget loh. Menurut orang Benun. enggak cosplay ya Apa? kuat terus sama ceweknya itu juga kuat yang kayak gini leh ada kelabangnya juga dia ada cewek yang kayak dia sama si cewek ini karakternya kuat Film-film mana? luar ini itu warna mukanya tuh cewek Joker. nah maaf ya yang kasihku kayaknya enggak udah ya terakhir ya ambillah dia Dibaca lagi nih. kok menang semua ya kita Yang pendek aja. tiket haji nih tadi Biarkan kamu tetap cerah meskipun yang lain telah gelap karena belum waktunya kamu untuk menjadi gelap. oke Film apa ini? Pokok ini filmnya. Iya. Bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. nggak bisa bentar aku nggak lihat hidungnya apa bener nggak tahu serius Aku yang nggak tahu. ya Coba. luar film luar
Aku yang nebak sih. Korea. Aduh. Korea gak sih? Aduh, Bukan nggak ya? tahu. Intinya deh. Ini dari posternya deh. X depannya X. Aku belum pernah nonton juga. Makanya nggak Itu bisa. di ininya ada apa gitu mas? Ada 4 tokoh. Terus bapak-bapak, perempuan 2 sama cowok 1. Aku nggak tahu ya. Udah kalah. Apa ini? Kalah. Aku yo. Aduh aku gak lihat. Makanya mendaru. Exhuma. Barusan sih nih tayang. Kan masih ada di Lipo. Weh, Ambil lagi mas. ini nggak usah ini kelihatan. Oh kelihatan. Gak apa kan saya? Ya. Ya sudah saya nggak lihat ya. Film Batak. Ngeri sudah. Jadi sama lah kita ya. Yang menang nggak apa-apa deh. Oke, kita udah selesai di ngobrol-ngobrol santai kita tentang film Sumalaran. Enak lagi di Danau Toba, lagi kita kan dapat hadiah, nanti dapat quotes-quotes dari para film-film terkenal. Dan untuk episode kali ini aku mendapat hal yang memaknai hidup. Jadi tentang kayak kita harus berproses, entah nanti hasilnya seperti apa, tapi kita jangan menyerah untuk mencoba, untuk berkarya dan jadi diri kita sendiri. Oke? See you di episode selanjutnya. Bye bye sobat visi. Bye bye. Dadah.